Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 3, dan pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SBDP, dan muatan matematika. Pak Guru berharap kalian tetap semangat. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang dongeng. Nah, kebetulan pada hari ini Pak Guru akan membacakan dongeng kisah kucing dan tikus. Silakan kalian dengarkan bersama-sama. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing," kata tikus. "Ada apa?" jawab kucing. "Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya," kata tikus. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan," kata tikus. Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil mengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama bener tikus di atas ya? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali," kata kucing. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya," kata tikus. "Ikan asin, sin," kata kucing. "Ikan asin, sin," kata kucing lagi. "Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing,
Saya bukan ikan asin, kata tikus. Ikan asin, mehong, kata si kucing. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, anak-anakku sekalian, itulah cerita tentang kisah tikus dan kucing. Setelah kalian mendengarkan itu, nanti kalian dapat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. Ya, tentunya jawabannya harus sesuai dengan isi cerita yang telah kalian dengarkan atau cerita yang telah kalian baca. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Setelah ini nanti akan dilanjut dengan muatan SPDP, kemudian dilanjut lagi dengan matematika. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas konsentrasinya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti apa yang telah Pak Guru sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, ketemu lagi dengan Numar di muatan matematika. Hari ini kita sudah masuk ke tema 7, subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, di hari ini kita hanya akan membahas soal yang terdapat pada buku kalian. Kalau tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin, masih tentang dongeng ya anak-anak. Nah, untuk matematika ini, mari kita bahas dan kita simak baik-baik pembelajarannya. Kita akan melakukan pembahasan soal halaman 119 sampai dengan 120. Nah, kalian jawab pertanyaan. Yuk simak baik-baik soal nomor 1. Nah, lihat. Ini ada 2 buah kue ya. Yang satunya disilang. Soalnya apa sih? Nah, sebuah kue dibagi menjadi, lihat. Satu, kita lihat gambarnya dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Ingat, karena dibagi 2 berarti satunya adalah 1/2 atau setengah. Ingat ya anak-anak, kalau ditulis 1/2, angka 1, garis tengah, lalu angka 2. Tapi kalau dibaca menggunakan huruf 1/2, 1/2. Seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada perintahnya ditulis atau dibaca ya, jadi boleh dijawab seperti ini. Lalu soal nomor berikutnya. Nah, ini ada lagi kue ya. Nah, banyak kuenya ada berapa? 1, 2. Banyak kuenya ada 2. 1 menyatakan pecahan 1/2. Sama ya. Lanjut ke soal nomor 3. Lihat, ini ada puding ya. 1 buah puding nih, 1 buah kue dibagi menjadi berapa nih? Ada garisnya 1, 2, 3 ya. Dibagi 3 yang sama bagian nih. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan, karena cuma satu ya dikasih tanda silang, berarti 1/3 ya. Bukan satu bagian, tapi 1/3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4. Nah, lihat nih ada kue lagi. Banyak kuenya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, banyak kuenya ada 3. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Lanjut soal nomor 5. Nah, ini ada martabak nih. Ya, sebuah kue dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian yang sama.
Satu kue bertanda X menyatakan pecahan karena cuma satu dari berapa? 1/4. Soal berikutnya, soal nomor 6. Banyak kue ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Banyak kuenya ada 4. Satu bagian yang dikasih tanda X berarti pecahannya berapa? 1/4. Oke. Nah, ini halaman 119. Kita lanjut. Yang ini halaman 120 ya anak-anak. Nah, di halaman 120 ini kita diminta untuk menyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Kita akan menarik garis, oke? Di sini ada gambar tikus dan kucing. Masing-masing ada depannya kue ya. Nah, di sini ada pecahannya. Ada setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, sekarang yang pecahan setengah. Yang mana aja setengah? Kita lihat. Berarti setengah itu yang kuenya ada 2 ya. Nah, ini 1. Ada lagi. Oh, ini 1, 2. Kita tarik garis. Nah, 1. Terus mana lagi? Ke bawah 1. Lalu berikutnya. Sepertiga. Nah, berarti yang kuenya ada 3. Ini aja ya. Nggak ada lagi. Oke, kita tinggal tarik garis. Yang seperempat sama nih, ada 2. Ini 4, ini 4. Berarti kita tinggal tarik garis. Seperti ini ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran matematika dengan Buma sudah selesai. Setelah ini kalian akan dilanjutkan lagi dengan SPDP oleh Bu Miftah. Semangat terus anak-anak. Yang serius menyimaknya ya, supaya kalian lebih paham. Sampai ketemu lagi di muatan matematika berikutnya. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Dengan Bu Miftah, kalian akan belajar SBDP setelah kalian tadi belajar bahasa Indonesia dan matematika. Semangat terus, fokus untuk menyimak penjelasan dari Bu Guru. Kita akan belajar menggambar imajinatif. Kita ulang lagi supaya lebih paham lagi dan semakin pintar kamu untuk menggambar ya. Salah satu cara menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinatif. Masih ingat apa itu gambar imajinatif ya dulu? Gambar berdasarkan khayalan kita. Kalau kamu baca buku cerita, buku dongeng. Lah, di situ di sampulnya pasti ada gambarnya yang merupakan ya penggambaran cerita tersebut. Jadi menyampaikan apa kira-kira isi cerita. Kemudian kamu buka lagi halaman per halaman, di situ juga ada gambar-gambarnya ya. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa atau pola gambar. Ya. Jadi di sini Siti melihat ya teman-temannya yang sedang bermain bola kemudian ingin dituangkan dalam sebuah gambar. Ya. Gambar ini nanti bisa menyampaikan sebuah cerita. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Perhatikan ya, Siti berusaha mewarnai sebagus mungkin ya. Kamu nanti akan bisa juga mewarnai seperti Siti, bahkan lebih bagus lagi. Kita lihat alat apa saja yang digunakan untuk membuat gambar imajinatif. Yang pertama, kertas gambar. Kita siapkan. Kemudian pensil, penghapus untuk membuat sketsa, kemudian krayon, bisa juga diganti dengan pensil warna atau cat air. Langkah-langkah menggambar seperti yang sudah Bu Guru jelaskan dulu. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya. Kemudian lakukan pengamatan atau observasi. Kamu mau tentukan temanya apa ya. Kemudian yang ketiga buatlah sketsa atau pola gambar. 4. Warnailah sketsa. Yang 5, berilah outline agar gambar lebih indah. Berikut akan Bu Guru berikan contoh ya, gambar
imajinatif. Ya, ini suasana di pedesaan yang sangat asri ya, bersih, nyaman. Kemudian ada suasana di kota besar seperti saat kita tinggal ya. Sekarang ini di Jakarta yang penuh dengan gedung-gedung tinggi dan kendaraan yang lalu lalang. Ini juga suasana perkotaan ya. Suasana di desa. Nah, ini juga ya. Lihat semuanya gambarnya bagus ya. Kemudian menggunakan teknik gradasi warna, ya, campuran warna. Kemudian ada yang diberi outline, garis pinggir pada objek gambar. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini, yaitu gambar imajinatif atau gambar imajinasi. Semoga kalian semakin paham. Selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, patuhi kedua orang tua, sholat 5 waktu, ya, rajin belajar dan tetap menerapkan 5M, ya, agar kita senantiasa terhindar dari mara bahaya dan semoga virus corona cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.